Udah mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Geologi Universitas Syarwala. Kami letting dari 2020. Dengan saya sendiri bernama TM Fadil Gaddafi dengan NIM 2004 10 90 10 027. Dan dengan rekan saya Hafiza Fajrin dengan NIM 200411090130. Jadi kali ini kami berdua mendapat kesempatan untuk memaparkan perihal peran SIG di dalam pengembangan infrastruktur wilayah dan kota. next. Sebelum menelisik lebih lanjut, langkah baiknya kita ketahui dulu apa saja sih permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia. Permasalahan yang umum terjadi pada pemerintahan daerah di Indonesia adalah uh, tidak sesuainya perkembangan infrastruktur perkotaan terhadap pertambahan jumlah penduduk yang begitu cepat. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tentunya dibutuhkan juga lahan yang cukup untuk tempat tinggal, fasilitas, utilitas, serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Oke, next. Pengertian SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem manual atau digital dengan menggunakan komputer sebagai alat pengolahan dan analisis yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah bahwa SIG memiliki rujukan spasial ke ruangan yang dapat berwujud lokasi, titik garis area, distribusi, serta terintegrasikan dengan atribut yang berkaitan dengan tiga unsur penting geografis tersebut secara keruangan. Oke, next. Baik, kita masuk pada fungsi SIG. Yang pertama, melakukan sejumlah operasi perhitungan dapat dilakukan melalui SIG. Yang kedua itu ada display. Yang ketiga, kompilasi database non-spasial. Yang keempat ada overlay. Yang kelima ada buffering. Yang keenam, memperbaiki atau memperbarui data. Yang ketujuh, memuat hubungan-hubungan keruangan. Dan yang ke-8, membuat peta-peta tematik dan peta arahan yang berguna untuk perencanaan pembangunan wilayah. Oke, next. Tujuan dari SIG bagi pengembangan infrastruktur kota. Yang pertama ada pengelolaan data geografis dengan lebih baik, mengurangi adanya data yang tidak perlu, membangun dan menerapkan data geografis yang standar, memperbaiki pengaksesan informasi untuk penggunaan sehari-hari ataupun bagi para pengambil keputusan, memperbaiki manajemen perkotaan seperti infrastruktur, perpajakan, perencanaan kota, pertanahan, dan perizinan. Berikut merupakan komponen utama SIG, yaitu sistem komputer, data geospasial, dan pengguna. Dapat dilihat pada bagian tersebut. Oke, next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penerapan aplikasi spasial urban design ini berupa: yang pertama ada persiapan yang meliputi penyusunan kerangka pikir. Yang kedua ada survei dan pengumpulan data yang meliputi pengumpulan data sekunder. Selanjutnya pengolahan dan pemrograman komputer, di mana tahapan ini mencakup kegiatan yang bersamaan berupa kegiatan spasial analisis di GIS. Selanjutnya ada finalisasi. Kegiatan ini adalah melakukan gabungan kedua hasil pengolahan data dengan menggunakan plugin pada GIS dengan penampilan akhir berupa visualisasi rancangan kawasan dalam bentuk 3D yang bersifat spasial dan berskala. Berikut merupakan input data ya. Dapat dilihat juga di pada tabel tersebut data-data yang telah dikumpulkan mulai dari perumahan sampai
Nah, ini merupakan peta yang telah kami plot melalui pola ruang kota Medannya. Oke, next. Nah, ini juga. Bisa dilihat ini adalah analisa penggunaan pola ruang Kota Medan. Oke, bisa di next. Ini juga, dan hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian rencana penggunaan lahan pada tahun tersebut. Dengan kondisi existing, penggunaan lahan diperlukan upaya-upaya evaluasi pengaplikasian penggunaan lahan dengan sistem informasi berdasarkan rencana tata ruang seluruh dengan kebutuhan pembangunan Kota Medan dan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dan adanya koordinasi instansi terkait dalam pemberian izin pembangunan di Kota Medan yang tetap berpedoman pada potensi wilayah kecamatan. Muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan GIS? Aplikasi ini sebagai analisis dalam bidang kebumian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya alam, dan juga pada bidang ekonomi untuk analisis keuangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan wilayah. Akan tetapi, semua kelebihan yang dimiliki oleh SIG ini sangat tergantung kepada keahlian pengguna SIG itu sendiri. Oke, next. Alasan SIG banyak dipilih sebagai teknologi spasial yang paling berkembang. Yang pertama ada data spasial dan non-spasial dapat digabungkan dan dimanipulasi secara terintegrasi dan simultan. Selanjutnya, kemampuan kemunculan hubungan-hubungan antara berbagai aktivitas menjadi mendasarkan pada pendekatan geografis. Lalu, perantara untuk memahami pengetahuan kebumian secara lebih jauh. Selanjutnya, memanipulasi dan display ilmu pengetahuan kebumian. Pintu memasuki catatan administrasi dan merupakan alat pembuatan kebijakan secara detail. Oke, next. Ini adalah salah satu perangkat lunaknya. Kami menggunakan ArcGIS ya di sini. Oke, next. Baik, kita sampai di kesimpulan. Peran dan keuntungan pemakaian SIG di dalam pengembangan infrastruktur kota sangat penting. Hal ini disebabkan dengan menerapkan sistem informasi geografis dapat memperbaiki sistem manajemen administrasi pelayanan. Pelayanan terhadap masyarakat yang luas, mempermudah dalam mengambil keputusan untuk perencanaan kota. Karena dengan adanya sistem ini, data geografis dapat dikelola dengan baik, mengurangi terjadinya data redundan, sehingga dapat lebih mudah untuk menganalisa dan mendapat informasi peran dan keuntungan pemakaian SIG di dalam pengembangan infrastruktur kota yang sangat penting bagi para pengambil keputusan. Selain itu, dari analisa biaya jauh lebih menguntungkan. Berikut merupakan referensi PPT ini, bisa di search juga yang mau mengetahuinya. Oke, next. Berikut adalah paparan yang telah kami berikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sekian, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.